Saya Muhammad Rizal Bilar. Saya Kalindra Roca. Saya Dewi Ramadhani. Di sini kita akan menjelaskan dari aplikasi GeoGebra dan contoh soal di kita menulis. Selamat menonton. Kami akan mulai dengan menjelaskan di GeoGebra. Nah, pertama-tama kita akan membuat kubus dulu ya teman-teman. Pertama, ketikan A di sini 0,0,0 dan untuk untuk titik kedua itu titik B 6,0,0. Kenapa depannya 6? Karena di soal itu adalah rusuknya panjangnya 6 cm ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pencet simbol yang di sini. Lalu pencet yang cube. Lalu tarik garis titik A ke B. Maka ia akan membentuk kubus dengan sendirinya. Nah, agar lebih jelas, kita turunkan dulu opositasnya. Di sini turunkan sampai ke angka 15. Nah, sekarang kita sudah punya kubus baru untuk menjelaskan soal yang ada di LKS. Pada soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan garis yang berpotongan dengan garis CG. Pertama-tama kita ketik simbol garis, lalu pilih segmen garis, pencet segmen. Kita klik di titik C dan G. Dia akan membentuk garis CG. Lalu garis yang berpotongan dengan garis CG yaitu ada garis H ke G, lalu F ke G, garis E ke C, garis F ke C, dan banyak yang lainnya. Lalu soal yang B, titik yang terletak pada bidang ADGF. Pertama-tama kita ulang. Soal yang kedua itu titik yang terletak pada bidang ADGF. Kita pencet simbol segitiga, kita pilih poligon, lalu kita pilih bidang A, B, G, F balik ke A lagi. Titik yang terletak pada bidang ADGF yaitu titik itu sendiri, yaitu A, D, G, dan F. Soal yang ketiga, titik yang terletak di luar bidang BCHE. Kita pencet yang tadi, poligon. Lalu kita ketik D, E, H, balik ke titik B lagi. Titik yang terletak di luar bidang BCHE yaitu titik F, G, A, dan D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Nah, pertama-tama kita hapus dulu ya yang tadi. Lalu lanjut pada soal yang keempat, yaitu garis yang memotong bidang BCGF. Pertama-tama kita buat dulu bidangnya terlebih dahulu. Ketik di simbol poligon. Lalu garis yang memotong bidang BCGF kita buat dulu ya, bidang BCGF. Tarik dari garis titik B, E, G, F, lalu kembali lagi ke B agar membuat bidang. Garis yang memotong yaitu garis yang memotong bidang itu. Pertama-tama kita pencet yang segmen di sini. Lalu saya ambil contoh, tarik garis H ke F. Karena dia akan memotong bidang itu ya teman-teman. Terus ada lagi ada E ke G. Terus ada lagi D ke B. Ke F juga bisa ya teman-teman, D ke F, D ke G. Ke G dia juga memotong ya garisnya. A juga memotong. Saya ambil contoh segini dulu aja teman-teman karena ada masih banyak lagi. Lalu selanjutnya
kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi garis yang memotong itu ada HF, EG, DB, dan seterusnya. Nah, lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu panjang proyeksi AF pada bidang ACGE. Pertama-tama kita buat dulu garis AF ya teman-teman di segmen. Lalu tarik dari garis titik A ke AF, maka akan membentuk sebuah garis AF. Dan soalnya yaitu membuat bidang ACGE. Kita buat bidang dulu di poligon A, C, G, E, dan A kembali. Nah, lanjut untuk mengetahui proyeksinya, kita membutuhkan garis lain, yaitu di sini saya pakai garis tengah FH. Nah, di sini garis tengahnya kita buat dengan poin baru. Kita ambil saja, tambah poin lagi di sini, titik baru yaitu titik I. Dan untuk mengetahui panjangnya yaitu dari panjang A ke I ya, karena ini proyeksi teman-teman, proyeksi adalah bayangan. Jadi bayangannya itu ke sini, garis AF. Ini segmennya teman-teman, jangan salah pilih. A ke I. Jadi sebenarnya proyeksi AF ke ACGE yaitu dari panjang A ke I ya teman-teman, karena itu bayangan garis AF ke bidang ACGE. Nah, untuk mengetahui panjangnya atau hasilnya, pertama-tama kita pencet garis 3 di atas sini, lalu kita pilih yang view, lalu selanjutnya pilih tabel cas. Nah, maka di sini akan ada seperti ini, lalu ketikkan distance dan pilih yang point object. Karena di sini yang dicari adalah panjang A ke I, maka jangan lupa caps lock ya teman-teman, yaitu di titik I lalu ke A. Lalu enter saja, maka dia akan muncul hasilnya adalah 3/6. Jadi, panjang proyeksi AF ke bidang ACGE adalah 3/6. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan diagonal bidang dan ruang di GeoGebra. Diagonal bidang akan dijelaskan oleh Indah. Pertama-tama kita buat kubus seperti sebelumnya, lalu kita pencet logo garis, kita pilih segmen. Diagonal memotong bidang itu ada E ke G, terus ada H ke F, ada E ke B, A ke F, dan yang lain sebagainya. Lalu kita akan pembuktian rumus diagonal bidang. Kita pencet garis 3, kita pilih view, lalu kita pencet cas. Kita tulis rumus, yaitu distance. Kita pilih salah satu yaitu garis E ke G. Lalu kita pencet enter, akan muncul rumus diagonal bidang, yaitu 6/2. Selanjutnya, diagonal ruang akan dijelaskan oleh Salma. Diagonal ruang adalah diagonal yang memotong bidang antar bidang. Untuk mulainya kita hapus dulu garis sebelumnya. Lalu kembali lagi. Di sini kita buat dulu ya teman-teman, untuk lebih jelas. Nah, lalu kita pencet garis di sini segmen. Diagonal bidang adalah yang memotong antar bidang ya. Contohnya garis A ke G, H ke B, E ke C, dan D ke F. Nah, untuk pembuktian rumus diagonal ruang yaitu A/3, kita di sini pencet yang garis 3 di atas seperti tadi. Lalu pencet yang cas, terus ketikkan lagi distance. Nah, kita ambil salah satu garis, yaitu saya ambil dari garis A dan G. Lalu kita enter saja dan keluar rumus 6/3. Berarti betul ya pembuktiannya di GeoGebra.
Diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang memotong suatu bidang. Pembuktiannya yaitu F ke C. F C sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan 2 dikali akar A kuadrat sama dengan A akar 2. Itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis yang melewati suatu bidang. Pembuktiannya yaitu B ke H. HB sama dengan HD kuadrat ditambah DB kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Saya akan menjelaskan soal tentang jarak titik ke garis. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang 4 cm. Titik P terletak di tengah-tengah EH di sini. Terus jarak titik P ke garis BG dari sini ke sini, di situ ke sini. Nah, yang pertama kita akan mencari sisi miring di P dan G. Nah, untuk mencari sisi miring kita perlu membutuhkan segitiga lain yaitu PHG. Karena yang kita tanya sisi miring, maka kita perlu menambahkan dengan sisi lainnya. Nah, diketahui garis PH itu 2 kuadrat, terus garis HG 4 kuadrat. Kita masukin sini 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, 4 ditambah 16 sama dengan 20, akar 20 yaitu 4 kali 5. Akar 4 itu 2, jadinya 2 akar 5. Nah, yang kedua kita akan mencari sisi miring di PB. Untuk mencari sisi miring PB kita perlu juga menambahkan segitiga lain yaitu PEB. Nah, terus karena yang dicari PB sisi miring, maka kita perlu menambahkan sisi lain juga. Diketahui garis EP yaitu 2 kuadrat dan garis MB yaitu 4 akar 2 kuadrat karena ini diagonal bidang. Nah, 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 akar 2 kuadrat, 4 kali 2 16, 2 kuadrat sama dengan 2, 4 ditambah 16 kali 2 sama dengan 4 ditambah 32, yaitu hasilnya 36, akar dari 36 itu sama dengan 6. Selanjutnya penjelasan ini dijelaskan oleh Kalindra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Gilang. Karena tadi Gilang sudah mencari panjang PG dan panjang PB, ini saya kemudian akan memindahkan segitiga yang ada di dalam kubus untuk keluar supaya terlihat jelas. Dan karena panjang ini berbeda, jadi kita menggunakan dalil proyeksi segitiga yang rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AP. Dan di sini C-nya itu 6, B-nya 2 akar 5, dan A-nya 4 akar 2. Dan kita masukin rumus dari dalil proyeksi segitiga. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AP. Dan ini C-nya itu adalah 6 akar 2 sama dengan 4 akar 2 karena A-nya 2, karena A-nya 4 akar 2 plus 2 akar 5 karena ini B-nya dan ini 2AP. Ini A-nya adalah 4 akar 2. 6 kuadrat sama dengan 36 sama dengan 4 akar 2 kuadrat adalah 32 plus 2 akar 5 kuadrat adalah 20 dan 2 kali 4 akar 2 adalah 8 akar 2P. Ini 8 akar 2P nya dipindah luaskan, yang tadinya minus jadi positif sama dengan 32 plus 20 min 36. P sama dengan 16 per yang 8 akar 2 nya itu kita pindahkan ke bawah, jadi 16 per 8 akar 2 sama dengan 2 per akar 2. Dan ini supaya bisa kita bagi, kita rasionalkan akarnya, jadi 2 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan 2 per 2 akar 2. Karena 2 per 2 adalah 1, jadi 1 dikali akar 2 adalah akar 2. Dari sini P-nya berarti akar 2. Selanjutnya kita akan mencari T aksen. Karena di sini sudah ada sisi miringnya, jadi sisi miring dikurang T. T aksen sama dengan 2 akar 5 kuadrat, ini akar 2 kuadrat. 2 akar 5 kuadrat jadi 20. Akar 2 kali akar
ini saya akan menjelaskan tentang jarak garis ke bidang. Untuk mencari jarak garis ke bidang, kita memerlukan konsep proyeksi. Nah, seperti contohnya pada garis AB pada bidang. Nah, proyeksinya itu dengan A, O, B, dengan P. Lanjut ke soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak HF ke BDG. Yang pertama, kita tarik dari garis H ke F, lalu tarik garis B, D, G. Nah, untuk mencari jarak HF ke BDG, kita memerlukan konsep proyeksi, yaitu ini apa? Dari titik E ke Y. Karena titik Y merupakan titik tengah bayangan HF. Nah, untuk menghitung X ke Y, kita memerlukan segitiga lain, yaitu kita buat garis X ke G, X ke Z, Z ke G. Nah, setelah itu jadi segitiga. Itu kita keluarkan segitiganya. X ke Z sama dengan 10 karena rusuknya sama dengan EA. Nah, dari X ke G 5 akar 2 karena dia setengah dari diagonal bidang. Nah, karena yang dicari sisi miring, maka kita perlu menambahkan sisinya. Nah, ZG sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat sama dengan bawahnya 5 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, 5 akar 2 kuadrat hasil 50, 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, 50 tambah 100 sama dengan 150. Karena ZG nya ini masih kuadrat, maka kita akar 150-nya. 150 sama dengan 25 kali 6. Akar dari 25 yaitu 5, 6-nya turun, jadi ZG nya itu 5 akar 6. Lanjut, untuk mencari tinggi XY, kita perlu rumus segitiga. Itu kita cari tinggi XY. Untuk mencari tinggi XY, kita perlu rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi. Karena tinggi XY ini tegak lurus, maka dia mempunyai dua alas segitiga dalam satu segitiga, yaitu ZG dan XZ. Nah, lanjut ke rumus. Setengah Z kali ZG kali XY sama dengan setengah kali XZ kali XG. Nah, setengahnya ini tinggal kita coret aja. Jadi ZG nya ini 5 akar 6, XY nya yang kita cari sama dengan XZ nya 10 dikali XG nya 5 akar 2. Nah, XY nya kita turunin aja, 5 akar 6 nya pindah ruas, jadi dibagi 10 akar 2 dibagi akar 6. Nah, akar 2 dibagi akar 6 sama dengan akar 3, jadinya 10 per akar 3. Karena di bawahnya akar, maka ini kita rasionalkan, dikali akar 3 per akar 3. 10 kali akar 3 sama dengan 10 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kemudian proyeksi AF terhadap ACGE pada nomor yang terakhir, kita pembuktiannya dihitung ulang ya teman-teman. Proyeksi AF kita buat dulu garis A dan F, garis A ke F terhadap ACGE, bidang ACGE. Proyeksi merupakan bayangan, maka bayangan AF ke bidang ACGE adalah di sini. Nah, untuk mempermudah kita, pertama kita cari dulu titik tengah HF ya teman-teman. Titik tengah HF kita kasih titik baru, di sini adalah F aksen. F aksen, panjang F aksen ke F sama dengan setengah HF. Setengah 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, selanjutnya karena panjang proyeksi AF, maka sebetulnya kita mencari panjang A ke F aksen. AF aksen sama dengan, karena di sini AF aksen sama dengan sisi miring, maka kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring dikurang sisi lainnya. Sisi miringnya AF kan 6 akar 2 kuadrat dikurang FF aksen, panjang F aksen ke F sama dengan 3 akar 2. 6 akar 2 dikuadratkan dikurang 3 akar 2 kuadrat. 6 kali 6 36, akar 2 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 3 9, akar 2 kali 2 2, 36 kali 2 72, 9 kali 2 18, maka 72 dikurang 18 sama dengan akar 54. Akar 54 sama dengan 9 dikali 5, akar 9 sama dengan 3 dan 6, jadi 3 akar 6.
Jadi terbukti ya teman-teman. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalam.